Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Oke, pada kesempatan ini ya, ini adalah mungkin hari terakhir bimbingan kita ya di Invitasi Bank Indonesia, dan sesuai dengan rencana kita hari ini, pada pagi hari ini kita terus presentasi masing-masing ya, masing-masing presentasikan hasil magangnya. Kemudian juga nanti dipresentasikan juga foto dan video-videonya ya. Kemudian nanti setelah itu setelah tantangan ke rumah saya besok jam berapa? Jam 1 ya. Jam 1. Jam 1 saya tunggu di rumah jam 1 ya. Jangan sampai telat ya ke rumah ya. Terus saya jam 4 itu ada acara pengajian, jadi nggak besok pengajian. Ada pengajian ya. Gitu. Di jam 1 2 jam cukup lah. Oke, untuk itu nanti tanpa membuang waktu ya. Oke, persilakan siapa dulu presentasi. Ini udah 6, udah lengkap semua ya, 6 orang ya. Sudah, Pak. Kan Rosa. Baik, Pak. Pak, tapi saya dulu apa Sylvia lanjutin yang tadi, Pak? Oh, Sylvia memang udah ada, udah bisa. Nggak apa-apa, Pak. Kalau Gimana, dijadi terakhir, Sylvia? biar yang lain aja dulu, Pak. Sylvia juga apa? Sylvia apa? Rosa aja Rosa ya, nggak apa Rosa. Oh iya, Rosa aja, Rosa. boleh deh, Pak. Saya ya, Pak. Izin Iya. share screen ya, Pak. Ya. Silakan Rosa, masih mute Rosa. Iya, baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta, SEAK MACA, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosa Virginia dari Aprili dengan NIM 2019-12-11026 yang merupakan mahasiswi jurusan akuntansi STY Indonesia Banking School. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil laporan praktik kerja dengan judul kegiatan pengarsipan pada unit pelaksanaan pengembangan UMKM di Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Solo. Metode penyusunan laporan ini adalah berdasarkan pada observasi lapangan yang telah saya jalankan selama 10 hari kerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dan adanya referensi dari berbagai literatur sebelumnya. Yang pertama, untuk di bab 1 akan membahas latar belakang. Untuk latar belakangnya, memasuki era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN, ini menjadikan adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana hal ini berdampak pada persaingan dunia kerja yang menjadi semakin kompetitif. Maka hanya orang-orang yang mempunyai kompetensi, kemauan yang kuat, dan memiliki pengetahuan yang mampu bersaing pada kondisi ini. Nah, untuk melihat kondisi tersebut, maka STY Indonesia Banking School memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswi
STY Indonesia Banking School dengan mengadakan praktik kerja lapangan atau invitasi Bank Indonesia. Yang diharapkan dengan adanya program ini, mahasiswi STY Indonesia Banking School dapat memiliki hard skill dan soft skill sehingga dapat bersaing di dunia pekerjaan yang semakin kompetitif. Lalu untuk tujuan praktik kerjanya, tujuan praktik kerja itu sendiri diadakan untuk yang pertama itu melakukan link and match kurikulum dengan dunia nyata sehingga mahasiswa dapat memperoleh jaringan dengan dunia kerja. Lalu mengenalkan kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan. Setelah itu adalah menjalin kerjasama yang baik antara pihak Bank Indonesia dengan STY Indonesia Banking School, sekaligus mempererat hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Dan yang terakhir, ini dapat melatih sikap mental yang berguna dalam rangka pengembangan attitude yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada sistematika pelaporan. Pada pelaporan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu bagian awal. Bagian awal laporan praktik kerja ini adalah bagian yang terdiri dari yang pertama itu ada halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Untuk bagian isi ini terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, serta bab 5. Dan di bagian akhir nanti di laporan ini tuh ada daftar pustaka dan lampiran yang berupa foto dan lampiran magang. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 terkait landasan teori. Dalam bab 2 ini saya mengambil teori dengan memasukkan penjelasan terkait Bank Sentral dan Bank Indonesia serta memasuki teori pengarsipan dan bagaimana sistem pengarsipan yang berlaku di Bank Indonesia. Isinya itu antara lain yang pertama adanya pengertian bank sentral yang merupakan sebuah institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Nah, Bank Sentral ini berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral itu diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lalu ada sejarah singkat Bank Indonesia, seperti awal didirikan itu pada tahun 1953 hingga tahun 1999 itu diterbitkan UU nomor 23 tahun 99 tentang penetapan bahwa Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Lalu di tahun 2004 direvisi kembali UU tersebut menjadi UU nomor 3 tahun 2004 yang tetap menetapkan bahwa Bank Indonesia secara sah menjadi bank sentral yang independen. Selanjutnya ada visi dan misi Bank Indonesia. Lalu ada pembahasan terkait nilai strategis Bank Indonesia. Yang nilai-nilai strategis Bank Indonesia ini terdiri dari 5 nilai yang disebut Kita Kompak, yang terdiri dari kejujuran dan integritas, profesionalisme, keunggulan, lalu mengutamakan kepentingan umum, dan koordinasi dan kerjasama tim. Lalu ada 3 pilar utama Bank Indonesia. Yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya saya membahas terkait teori pengarsipan. Yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertiannya itu merupakan suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyiapan arsip menurut sistem tertentu. Ini merupakan penjelasan dari beberapa ahli. Lalu saya juga menginput terkait fungsi dan tujuan dari teori pengarsipan. Menurut Lediana dan Ridwan di tahun 2019, arsip mempunyai fungsi yang sangat penting dalam berjalannya sebuah organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan kolektif dalam memutuskan masalah atau dalam memutuskan sebuah kebijakan. Nah, selanjutnya saya juga membahas terkait sistem pengarsipan di Bank Indonesia, karena di Bank Indonesia sendiri ini memiliki sebuah pedoman baku dalam mengelola arsip, yaitu pada manajemen dokumen Bank Indonesia atau disebut MDBI. MDBI ini didukung dengan sebuah sistem aplikasi kearsipan yang disebut Bank Indonesia Record Management System. Nah, di aplikasi ini saya
saya diberi kesempatan kemarin untuk menggunakan sistem aplikasi ini untuk mengarsip. Selanjutnya masuk ke bab 3 terkait gambaran umum tempat praktik kerja. Pada bab ini saya menjelaskan secara singkat terkait sejarah KPWBI Solo. Selain itu ada struktur organisasi dan beberapa tugas pokok serta produk-produk pada setiap unit yang ada. Nah, ini merupakan kantor perwakilan Bank Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 15, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, dalam menjalankan fungsinya, kantor perwakilan Bank Indonesia Solo ini mencakup wilayah Solo Raya yang terdiri dari 7 daerah, yaitu Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar. Nah, berikut ada dokumentasi untuk gambaran gedung KPWBI Solo. Untuk di sebelah kiri, di sini ada gedung baru yang merupakan gedung yang digunakan oleh para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan di gedung lama ini rencananya akan dibuat sebagai Museum Bank Indonesia. Untuk sekarang kegunaannya digunakan sebagai ruang khazanah arsip. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Pada struktur organisasi ini memiliki tiga bagian, yaitu ada tim advisory dan pengembangan ekonomi, lalu ada tim SPPUR, layanan dan administrasi, lalu ada ICO dan PM. Untuk tim advisory ini sendiri di KPWBI Solo itu terletak di lantai 4, yang terdiri lagi dari dengan beberapa unit. Yang pertama ada fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan atau FDSEK, lalu adanya fungsi asesmen ekonomi dan surveillance, lalu ada fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan atau unit humas, dan adanya fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM atau FPPU. Nah, untuk di lantai 2 ada ruang kerja untuk tim SPPUR, layanan administrasi. Di sini itu ada bagian kasir, di mana bagian kasir ini menerima penukaran uang untuk setiap hari Rabu. Selain itu juga ada unit pengawasan SPPUR dan KI dan satuan layanan dan administrasi. Nah, ada lagi untuk unit manajemen intern, itu di ruang kerjanya itu ada di lantai 3. Dan di lantai 3 itu merupakan letak ruangan kepala perwakilan Bank Indonesia Solo, yaitu Bapak Joko Nugroho. Masuk ke dalam bab 4 atau bab pembahasan. Di sini di bab 4 saya menjelaskan rincian kegiatan yang saya lakukan selama berada di KPWBI Solo selama 10 hari kerja. Yang pertama, di hari pertama itu saya melakukan kegiatannya, magangnya ini masih secara online, dikarenakan saya baru nyampe di hari Sabtu, karena ketentuannya kan harus karantina 2 hari, jadi hari Senin ini masih online. Dan online ini hanya kurang lebih 1 jam dengan dibimbing oleh Ibu Utari selaku Kepala Manajer Unit Humas. Saya diberi materi terkait ke Bank Sentralan dan terkait apa saja sih yang ada di KPWBI Solo. Selanjutnya, yang kegiatan yang kedua itu saya kan ditempatkan di unit FPPU atau UMKM. Nah, di sana saya diberikan tugas untuk melakukan pengarsipan lembar disposisi pejabat ke dalam aplikasi BI RMS. Untuk tugasnya sendiri, saya pertama diberi penjelasan bagaimana cara menginput berkas-berkasnya, seperti bagaimana membuat rumahnya dulu atau nama berkasnya, baru mengisi berkasnya itu. Selanjutnya, untuk kegiatan yang ketiga itu masih saat saya ditempatkan di unit FPPU atau UMKM, saya diberi tugas oleh salah satu staf di sana, oleh Bapak Joko, untuk
mencari list UMKM di daerah Solo Raya yang menganut bidang ekonomi sirkular. Nah, ekonomi sirkular ini merupakan sebuah alternatif untuk ekonomi linear tradisional di mana pelaku ekonomi ini menjaga sumber daya agar dapat dipakai selama mungkin. Jadi secara singkatnya, ekonomi sirkular ini itu UMKM yang mengolah sampah. Nah, saya mendapatkan beberapa list seperti pengolahan kerajinan menjadi celengan atau souvenir, lalu ada menjadi tas, dan ada budidaya maggot. Nah, maggot ini merupakan salah satu larva yang bisa memakan sampah sehingga dia mengurangi sampah yang ada di daerah Selora, salah satu daerah di Klaten. Nah, selain itu saya juga mendapatkan tugas untuk meng-cross-check laporan pertanggungjawaban program sosial Bank Indonesia kepada UMKM di daerah Solo Raya. Ini saya disuruh mencek kwitansi apakah sudah benar dengan data yang sudah ada. Selanjutnya, di sini saya ditempatkan juga di unit manajemen intern, di mana di unit ini saya diberikan tugas untuk merapikan arsip-arsip yang ada di ruang khazanah arsip. Ini merupakan salah satu gambaran ruang khazanah arsip. Di sana banyak sekali arsip yang masih belum diinput, masih belum sesuai dengan tanggal. Jadi saya diberikan arahan untuk merapikan arsip nih bersama teman-teman saya. Ini salah satu dokumentasinya. Itu saya melakukan tugas ini selama 2 hari. Selanjutnya di hari terakhir atau hari Jumat itu kebetulan di Solo ini KPBI Solo ini sedang sibuk karena mempersiapkan acara dengan Bapak Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Peri Warjio. Maka selama saya di KPBI Solo juga tidak begitu banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan karena para staf di sana tuh sibuk untuk mempersiapkan kegiatan ini. Nah, kegiatannya itu ada seminar dan webinar Outlook Ekonomi dan Bisnis tahun 2022. Nah, sebenarnya acara ini diadakan di sebuah hotel di daerah Solo, namun saya dan teman-teman yang lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk datang langsung, sehingga kami diarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut secara online. Nah, selain itu, saya juga telah membuat daftar pemenang buku Gen BI atau Generasi Bank Indonesia. Lalu saya juga mendapatkan pembekalan materi terkait digitalisasi non-tunai atau KRIS. Lanjut ke dalam bab 5, di sini masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya saya dapatkan selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau invitasi magang di KPBI Solo, penulis ditempatkan di 2 unit, yaitu fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM atau FPPU yang merupakan salah satu bagian dari tim advisory dan diletakkan di unit manajemen intern. Mungkin tidak banyak tugas yang dapat diberikan dan dikerjakan kepada saya selama praktik kerja berlangsung, namun banyak pengalaman dan pembelajaran baru mengenai budaya kerja di kantor yang saya dapatkan selama saya melaksanakan PKL di KPBI Solo. Yang nantinya pengalaman ini dan pembelajaran yang saya dapatkan akan menjadi modal besar bagi saya untuk melangkah ke depannya, terutama ketika nanti sudah memasuki dunia kerja. Nah, untuk saran yang dapat saya berikan dari kegiatan invitasi BI ini, untuk STI Indonesia Banking School diharapkan agar program ini terus diadakan, karena setelah saya jalani kegiatan ini memang sangat bermanfaat. Namun, kemarin itu saya dapat saran dari pihak KPBI Solo untuk
kira-kira kalau kegiatannya itu bisa diadakan di pertengahan tahun atau mungkin saat libur semester genap, karena katanya kalau di pertengahan tahun itu pekerjaannya tidak begitu complicated, jadi kayak udah stabil. Jadi untuk pemagang sendiri bisa terpegang gitu Pak, untuk bisa bekerja di sana dengan maksimal. Nah, saran untuk KPBI Solo itu, karena kemarin saya berpengalaman kurang mendapatkan banyak pekerjaan, maka saya mengharapkan untuk program PKL ini agar tetap diadakan dan agar dipersiapkan lebih matang, sehingga nanti pemagang itu dapat bekerja dengan maksimal, tidak ada waktu gabut gitu, dan diletakkan di unit yang memang membutuhkan pemagang, karena di unit yang saya FPPU sendiri itu tidak begitu banyak tugas yang dapat saya kerjakan, sedangkan di unit manajemen intern ternyata masih banyak tugas yang bisa dapat saya kerjakan, namun saya hanya diberi kesempatan untuk bekerja di situ selama 2 hari. Selanjutnya di sini ada lampiran foto. Nah, di sini di sebelah kiri ini saya foto bersama salah satu staf unit manajemen intern sebelum meninggalkan KPBI Solo. Lalu ini dokumentasi saya dan teman-teman lainnya di depan KPBI Solo. Lalu ini ada dokumentasi lagi. Ini ketika saya dan teman-teman yang lain merapikan arsip. Lalu ini berada di ruang khazanah. Ini di lorong lantai 3 karena cahayanya bagus, jadi saya foto-foto di sana. Terus ini di ruangan Umi itu tempat saya dan teman-teman yang lain bekerja. Ini salah satu gambaran ruangan, ini di lantai 4, ini bagian FPPU. Ini ruangan saya menunggu dapat kerjaan atau saya mengerjakan suatu kerjaan. Nah, untuk yang ini itu di lantai 2 di unit manajemen intern, ini merupakan gambaran ruang khazanah. Nah, di sini ada dokumentasi video ringan untuk di depan KPBI Solo. Nah, karena kebetulan KPBI Solo ini terletak benar-benar di pinggir jalan, jadi memang langsung pusat kota. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rosa. Nanti sama yang lain besok ke rumah saya jam 1 ya, sama-sama ya untuk tentangan. Kemudian sebelumnya dikirimkan ke email laporan sama PowerPoint, sama foto-foto, sama video ya, lengkap ya. Dan yang ketiga, mengenai saran tadi itu, penempatan itu, sebenarnya sarannya ke Bank Indonesia aja, karena kita nggak menentukan itu ya. Nanti kamu koreksi aja pada Bank Indonesia, diharapkan penempatan sesuai dengan kebutuhan, bidang itu aja. Dan kita kan menyerahkan kepada mereka lebih tahu. Kemudian juga mengenai jadwal ya, jadwal B itu dengan apakah libur panjang atau enggak ya, itu terkait dengan kurikulum kita. Kalau libur panjang mana, libur panjang sebelumnya kamu belum bisa mengambil ke bank sentralan, libur panjang berikutnya kamu nanti mepet dengan bank 6 bulan 4 bulan ya, nggak bisa. Jadi kalau nanti misalnya libur panjang berikut ini, libur panjang bulan September ini kamu ikut Juli, nanti mahasiswa bisa teriak itu, ini gimana sih IBS nih, saya nak aja untuk kan tempat jaga magang sudah habis magang pergi, nanti bangun lagi nggak bisa bernapas lagi kan kelompok-kelompok itu ngomongnya kasar-kasar ya, jadi susah juga ya. Nah ini terbaik ya, sudah kita lakukan kajian. Kalau sebelumnya mengambil bank sentral baru selesai 4 belum selesai semester 4 kan, ilmunya belum begitu banyak ya. Kalau nanti setelah semester 6 setuju nggak bisa itu, nanti nggak bisa 3,5 tahun kan. Jadi banyak pertimbangan lah, tidak sesederhana itu ya, kita sudah ada semuanya ya. Berapa kemungkinan tuh hanya ini yang bisa ya pas akhir semester 5 semester diambil ya, semester udah diambil tuh ya. Nah itu jadi nggak bisa kita mengatakan jadwalnya berubah gitu saja ya gitu ya. Ya, tapi saran kita masukkan saran itu. Tapi paling tidak saran jadwal itu
tidak segampang aplikasi luas lah ya, luas ya. Kalau di BI yang kerja itu cuma di Solo aja, tempat lain itu nggak ada masalah kan, masalah kerja seperti biasa aja. Mungkin Solo aja ada kedatangan guru BI, dia panik gitu ya, perlu kerjanya. Jadi itu, jadi nggak apa-apa, kita terima aja. Dan itu di BI itu kan sudah tiap tahun acara Januari itu. Ya, gitu aja Mbak Rosa. Makasih banyak atas partisipasinya untuk hari ini. Ya. Berikutnya Baik, terima kasih Pak. ya, Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, saya izin besok belum bisa ikut tanda tangan karena saya ada acara Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Nanti mungkin menyusul ya Pak. Ya, oke, nggak apa. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak ya Pak Spatra. Sama-sama, Mas Rosa. Oke, berikutnya siapa lagi di si Nada ya, silakan Nada. Bapak, mohon maaf, itu mungkin Silvi dulu, Pak, tadi. Oh itu, Silvi nanti aja, kamu dulu nanti. Iya, Nat, nggak apa-apa. Jadi terakhir aja. Ada aja. Iya, Pak. Ya, saya izin share screen ya, Pak.